Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tebal, sehat, dan alhamdulillah malam ini kita ketemu di podcast bersama mantan lawan ya, Tengku Syed Qori. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ini? Apa kabar? Alhamdulillah khair, baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, ini banyak yang penasaran memang, yang request sama gua untuk ngajak Tengku di podcast ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang termasuk pertanyaan dari gue juga sih ya. Pertanyaan dari gue yang ada penasaran di hati. Ya, Tengku ini kan termasuk salah seorang yang jujur aja gue juga sempat marah, ya kan, emosional gitu. Yang gue mau tanya Tengku, yang pertama, bisa nggak diceritakan sama kami semua, ya, diceritakan sama kami semua, ini prosesnya jadi begini, jadi sekarang ini boleh dibilang dari awalnya yang membatalkan nasab Alawiyin, sekarang jadi pembela nasab Alawiyin. Bisa diceritakan proses perubahannya itu? Karena itu drastis banget itu. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin sampaikan, apa suara saya sampai di sana dengan jelas? Jelas, alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua saudaraku yang ada di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambil santai aja ya. Oh iyalah, Babe, santai lah. Kopinya ada kan ya? Kopinya ada. Ada insyaallah. Oke, siap. Jadi apa yang ingin Babe Aldo mendapatkan kejelasan tentang saya ini? Ya, yang pertama tadi itu dulu dah. Proses perubahan ini, nah, itu kan semuanya likulli syai'in sababa. Ya, jadi kan ada prosesnya. Kita tahu waktu itu perdebatan di Banten, Imad nggak datang, Qori yang disuruh datang. Bahkan sempat berdebat sama Habib Hanif. Waktu itu ada Aziz Jazuli juga. Nah, dan dari perjalanan waktu yang begitu panjang, tiba-tiba begini itu kan bukan proses yang tiba-tiba. Bisa diceritakan tolong prosesnya. Itu kami pengen tahu banget itu. Baik. Sebagaimana kita ketahui ya, semua pada melihat dengan mata kepala. Pada prinsipnya saya ini terkait persoalan pembatalan nasab Alawi di masa dulu ya, itu pure ya, atau murni penelitian terhadap sebuah kebenaran dalam sebuah nasab. Nah, pada waktu itu saya mengkaji dan meneliti tesisnya Ki Imad ya. Setelah saya teliti secara universal ya, belum mendalam waktu itu, narasi-narasi yang ada di dalam tesisnya Imad, dalam tesisnya Kiai Imad, itu makulat saya rasa awalnya. Ya,
Sehingga saya melihat, wah ini benar ini nasabah alawi ini rungkat ini begini nih, gitu waktu itu. Sehingga saya pelajari, saya cari dari data-data tambahan, sehingga masuklah pada persoalan diskusi di Kesultanan Banten. Nah pada saat itu saya pada prinsipnya diskusi itu untuk mencari sebuah kebenaran, gitu. Kemudian berjalan waktu, ya, saya terus bernarasi, ya, membela tesis IMAT mati-matian, ya, sampai banyaklah kejadian-kejadian yang saya alami tahdits binikmah. Ya. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala memang nggak redha saya bersama mereka secara totalitas, gitu. Sehingga banyak hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan hubungan saya dengan IMAT, dengan Kiai IMAT, ya. Sehingga mereka itu menjauhkan diri dengan saya. Tapi saya tetap, walaupun saya tidak bersama dengan dia pada prinsipnya, namun saya tetap membela tesis dia waktu itu. Nah kemudian, singkat cerita, ketika saya bernarasi yang sangat parah-parahnya, ya 2 tahun lah lebih, kurang lebih, goncang saya punya jiwa setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan di sana. Gitu. Saya cari lawan tuh, muzakarah. Alhamdulillah sih, waktu dalam muzakarah itu enggaklah lemah pemahaman saya waktu itu. Karena mungkin lawannya belum punya data banyak. Nah, alhasil saya bertemulah dengan ulama sepuh Aceh lah pada saat itu. Beliau ulama ahli tauhid. Lalu beliau menyampaikan, kamu lanjutkan terus penelitian terhadap masalah nasab, Mbak Alawi. Kalau memang palsu ya palsu, kalau benar ya benar, gitu. Tetapi permintaan saya, menelitilah dengan bajumu, jangan dengan baju orang, gitu. Nah, jangan sampai ditunggangin orang. Nah, jadi saya pikir dengan bahasa beliau yang menusuk dada ini begini. Kalau kamu bela Ki IMAT, terus terjadi perdebatan dengan orang ahli ilmunya, terus kamu kalah, kamu malu, kami ikut malu. Walaupun kamu tidak membawa nama Aceh, tapi setidaknya orang-orang tahu kalau kamu itu orang Aceh dan alumni Dayah Aceh. Dayah itu pesantren. Ya. Siap. Jadi kami pun ikut malu. Itu yang membuat hati saya itu bergoncang. Jangan sampai malu-maluin kan. Boleh jadi orang benar kan gitu kan. Nah dari situlah saya pulang ke Bekasi. Belum ada perubahan yang signifikan. Lalu saya bernarasi lagi terus. Tapi hati saya udah mulai goncang. Ketika saya mengata-ngatain Al-Imam Faqihil Muqaddam. Nah setelah itu saya tawassullah kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kebetulan di dalam sejarah bahwa Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru yaitu As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Madani Al-Qusyasi Ad-Dajjani. Dan itu merupakan leluhur saya. Walhasil saya fatihahkan kepada beliau, ya Allah, kalau benar nasabah Alawi ini, berikanlah kemampuan saya untuk luang dada saya untuk menerima kebenaran nasabah Alawi. Lalu setelah Fatihah itu hati saya bertambah guncang. Lalu saya ambil keputusan untuk kembali kepada keabsahan nasabah Alawi, dan saya dimintain untuk live streaming sama bukan live streaming ya, TikTok live TikTok itu sama di akunnya Nyong Pemalang. Ya, berkat ajakan Gus Arya juga supaya rakyat semua tahu kalau kamu sudah berubah gitu loh. Kalau antum tidak membuat klarifikasi, orang nggak akan melihat kamu berubah. Sementara ulama-ulama Jawa Tengah, Jawa Timur sedang menunggu statement antum. Kalau kamu sudah mengeluarkan statement tidak sama IMAT lagi, sama Kiai IMAT,
artinya membela nasabah Alawi dengan kesadaranmu sendiri, ya, maka ulama-ulama Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, akan siap bersuara mendukung antum. Begitu. Siap. Di situ besarlah lapang dada saya. Akhirnya saya melakukan ikrar syahadah sebagaimana janji saya waktu di Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten bisa rekap ulang. Saya mengatakan apabila nanti ketemu kesahihan nasabah Alawi, saya sendiri akan bersyahadat di depan umum. Gitu loh. Betul, artinya kayak saya konsisten. Ya. Walhasil setelah saya melakukan klarifikasi, meminta maaf kepada kaum muslimin dari kalangan muhibbin dan dari kalangan Mbak Alawi sedunia agar berkenan berlapang dada untuk memaafkan segala narasi-narasi saya sebelumnya, dan narasi itu pun saya ciptakan untuk membentuk manajemen konflik. Maknanya apa? Supaya orang-orang alim dari Ba'alawi atau dari Muhibbin bangkit untuk menyerang saya secara ilmiah. Begitu tujuannya. Bangkit emosi ya, untuk menyerang saya secara ilmiah, bukan secara fisik. Nah, setelah itu saya berjanji, saya akan membuat antitesis dalam jangka 2 bulan. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai. Di mana antitesis saya bukan kayak si Imad, ya, bukan kayak Kiai Imad. Antitesisnya Kiai Imad disebarkan di antara orang-orang yang nggak berilmu dan disebarluaskan tanpa ada tahqiq. Sementara saya, sebelum saya keluarkan dalam bentuk cetakan, maka saya meminta untuk orang-orang yang sekira-kira saya kenal punya kemampuan ilmu untuk memberikan tahqiq atau kata pengantar, saya minta kepada beliau untuk memberikan kata pengantar. Alhamdulillah, antitesis saya saat ini sudah sampai di tangan ulama-ulama Azhar Mesir. Begitu. Alhamdulillah. Insyaallah ba'da Ramadan mudah-mudahan ada rezeki untuk mencetak dan mengintisyarkan buku antitesis tersebut. Doanya Babi Aldo. Insya Allah yang benar tetap benar ya. Kan seperti Tengku Qori ketahui juga, kalau gue ini bukan ahli nasab dan gue bukan orang yang bergerak di bidang nasab ini. Gue kagak paham nasab. Cuman iya, gue pecinta habaib iya. Tapi itu kan dalam batas keyakinan. Jadi gue melihatnya lebih dari sisi sosial kemasyarakatan, dari perspektif sosial kemasyarakatan. Tadi ada kalimat dari Tengku, bahwasanya ada nasihat dari gurunya Tengku itu ya. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat, ulama ahli tauhid dari Aceh. Nah, ada kalimat jangan sampai ditunggangi, meneliti dengan baju kamu sendiri. Nah, selama ini kan Tengku dekat sama mereka ya, dalam artian ada di dalam kelompok itu. Ada kalau ulama yang kelas ulamanya, gue males nyebut ulama ya. Imad buat gue bukan ulama ya, apalagi Abbas Buntet, Fuad Pleret, itu nggak masuk hitungan. Nah, selain mereka-mereka ini yang Tengku ketahui, kelompok mana aja yang ada di dalam itu? Karena gue pribadi ngelihatnya ini masalahnya ini udah masalah nasional ini. Ini isunya, dugaan kuatnya adalah memecah belah konsentrasi umat Islam. Nah, ini pengen tahu gue, selama sepengetahuan Qori, yang di dalam kelompok Imad, ya Qori kan sering itu live tiap malam di TikTok, gue ngikutin, ngeliat juga, ya kan, ada beberapa orang di situ, dan bukan sedikit yang Qori kenal, ya kan ya. Itu kira-kira dari kelompok mana aja? Apa betul ada dugaan-dugaan non-Muslim ikut, kelompok dukun ikut, yang Tengku Qori ketahui gimana itu? Iya, berdasarkan apa yang saya pahami dan saya ketahui secara panca indera saya sendiri, ya. Sejak awal tuh saya melihat banyak di antara mereka yang keturunan hidung pesek mata cipit ngaku turunan Nabi melalui jalur Wali Songo. Sehingga saya pada saat itu saya bingung, ya. Bingung ini ngapa kok orang jadi sayyid? Oh, berarti ada rencana menggugurkan nasabah alwi agar mereka mudah, nggak ada yang gugat ketika jadi sayyid, gitu loh. Gampang percaya. Walau mata cipit hidung pesek kan. Iya. Lalu saya tanyakan hal itu sama Kiai Imad waktu itu. Waktu itu saya kecurigaan itu udah masuk ketika saya bersama Kiai Imad, gitu loh. Nah,
Saya tanya sama Ki Iman ini gimana nih kok tambah banyak orang yang ngaku-ngaku Said keturunan Wali Songo nih. Kata beliau, udah tenang Tengku, sekarang kita perangin Ba'alawi dulu. Gitu. Nanti kalau sudah selesai Ba'alawi baru keluarga Wali Songo. Karena banyak juga di antara mereka bukan keturunan Wali Songo ngaku-ngaku. Gitu. Itu statement itu dibicara sama saya waktu di mobil. Dan salah satu bukti kalau mereka bukan J1, Afro-Groupnya ya berarti bukan keturunan Nabi. Nah, maka oleh sebab itu bagi kalian-kalian semua para pengawal atau pendukung tesis Imad, tesisnya Kiai Imad, ya kalian harus tahu bahwa Kiai Imad ini membatalkan semua keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara halus, gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara mekanisme kitab nasab, yaitu kitab sejaman yang dia maksud. Yang kedua, metodologi DNA. Nah, narasi dia bahwa setiap orang yang DNA-nya bukan J1 berarti bukan zuriat Nabi. Dan itu adalah menunjukkan makna Imad atau Kiai Imad telah membatalkan nasab para keturunan Wali Songo di Indonesia. Dan ini juga diketahui oleh pengurus Naat. Ya. Dan pengurus Naat juga nggak begitu suka kalau dengan cara narasi seperti itu. Dan pengurus Naat juga menyaksikan sendirilah dengan lisan-lisannya Ki Imad. Nah, setelah itu saya masih bergaul sama mereka. Ya sekarang kita bingung kan. Kok tahu-tahu Babas Buntet jadi Said Al-Husaini makanya. Imaduddin ngaku keturunan Sultan Hasanuddin, ya kan? Padahal hidung pesek mata cipit, Pan. Saya jadi ingat kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat ya, sebelum umatku memerangi mata cipit, hidung pesek. Nah, iya. Lanjut. Terus di TikTok saya perhatikan waktu saya semasa-masa dengan dia, mereka akan merekrut semua unsur untuk menentang Ba'alawi. Siapa saja dia, gitu loh. Iya. Nah, unsur-unsur itu adalah diantaranya orang-orang yang istilahnya animisme lah, ya. Animisme, orang perdukunan, terus oten, ya. Yang semua mereka ya? Itu diarahkan untuk membela kebangsaan melalui merungkat nasab Ba'alawi yang mereka klaim bahwa Ba'alawi ini antek Belanda. Dengan doktrin ini dia bisa merekrut, ya, merekrut orang banyak yang dari dukun, yang dari apa namanya lagi ya, animisme, oten, budayawan dan lain sebagainya. Itu mereka kan masing-masing punya pengikut. Iya. Ya. Nah, pengikut inilah menjadi korban untuk mendukung tesis Imad sehingga saat ini semakin rasis. Ya. Iya. Mereka sudah berani-beraninya melarang orang untuk bersalawat dari yang diadakan oleh para habaib. Begitulah. Gitu. Iya. Jadi yang saya ketahui seperti itu. Dan kemudian saya perhatikan mereka itu rata-rata memang mata cipit, hidung pesek. Ada apa ini? Gitu. Nah, saya terus terang aja tidak berarah kemana-mana. Bagi saya ini ada misi yang saya nggak tahu. Ya, ini ada kecurigaan seperti itu. Gimana? Ada kecurigaan nih. Jadi kalau dari sudut pandang saya ini orang nasionalis, Tengku. Saya punya idealisme tentang kebangsaan itu ada. Ya, selama ini kan pergerakan saya lebih ke arah masalah sosial politik kemasyarakatan. Itu pergerakan saya. Nah, awal-awal terjadinya konflik nasab ini, itu saya asik termasuk orang yang belajar akhirnya. Kan tetapi makin ke sini kok jadi makin meluas ini. Ini kok jadi sebuah isu perpecahan yang akhirnya nggak ilmiah lagi. Nah, ini yang gua mau gali gitu ya. Gua mau gali. Selama Tengku bersama mereka, ya, ada nggak pertemuan-pertemuan yang ilmiah? Pertemuan-pertemuan yang ilmiah itu saya nggak pernah merasakan keberadaannya ya selama saya sama Imad, sama Kiai Imad.
Salah satu contoh waktu seminar diundang kemana-mana ke ke Surabaya lah, ya. Tetapi hasilnya doktrin di sana, bukan menyatakan suatu sikap diskusi ilmiah. Saya sampai nenteng-nenteng kitab loh, ya. Bawa-bawa kitab, bawa-bawa laptop untuk seandainya ada diskusi kan. Serta itu narasi, Kiai Imad menarasikan, menyampaikan keyakinannya terhadap nasab Ba'alawi palsu. Nah itu yang framing dia itu di mana-mana itu nggak ada ilmiah, nggak ada diskusi, nggak ada yang dalam seminar itu nggak ada perlawanan yang signifikan gitu. Hanya tanya jawab, terdoktrin, selesai, gitu loh. Iya, salah satu pendukung Kiai Imad ini kan ya, si Imad ini pendukungnya kayak Abbas Buntet, Fuad Pleret. Ini kan bajunya dalam tanda kutip ya ulama. Ada beberapa orang lah kelompok mengatakan mereka ulama. Apakah Tengku Khori pernah duduk bersama mereka baca kitab gitu? Nggak pernah. Hah? Apakah nggak pernah ketemu mereka itu? Nggak pernah duduk baca kitab. Nah kalau ketemu ngapain? Ya kongko-kongko, ya bahasan saya yang disuruh narasi kan kalau duduk bareng. Oh, begitu. Udah pernah ketemu Gufron? Itu kalau nggak ada Kiai Imad. Kalau ada Kiai Imad nanti gantian. Ntar Kiai Imad menyampaikan, saya membenarkan gitu loh. Sifatnya seperti itu. Nggak pernah ketemu Gufron? Kan ada videonya itu kalau nggak salah Gufron. Kalau sama Gufron mah pernah. Ya pernah beliau kunjung ke tempat saya. Terus saya diajak ke tempat Ki Imad. Terus Mama Gufron mengundang saya untuk datang ke markasnya ya, ke tempat beliau. Bahasa apa dia? Suryani. Pernah nggak ngelihat kitabnya bahasa Suryani itu? Ya ada, dia memberikan ke saya karya tulis itu. Ada bahasa Suryani memang. Ya nggak tahu, saya kan nggak belajar bahasa Suryani, tapi kalau makoli ya bukan lah. Oke Tengku, ke pertanyaan berikutnya. Katanya ada kabar Tengku sempat diundang ke Pada Suka TV. Pada Suka TV ini kita tahu salah satu channel pendukung Kiai Imad nih. Iya kan ya? Iya. Iya. Gimana? Pertemuan itu gimana? Gue belum nonton videonya itu. Jadi sebab menunjulnya, saya itu memberikan undangan, menitipkan undangan untuk mengajak Ki Imad diskusi terbuka dengan saya gitu loh. Ya. Namun beliau tidak merespon sampai hari ini. Hanya saja supaya nggak kobong acara, nggak seakan-akan Imad takut kan gitu. Imad meminta Pada Suka TV untuk membuat live atau ya mungkin di belakang layar begitulah. Ya. Membuka live, faktanya seperti itu, gitu kan? Buka live, saya bilang kalau mau nge-live sama saya diskusi, undang Alwi aja, saya mau berdebat sama dia. Ditelepon Alwi, Alwinya nggak mau, Kiai Alwi, ya. Kalau nggak salah Bandung tuh orang. Terus akhirnya ngundang Dr. Ubaidillah pun nggak mau, nggak berkenan. Akhirnya jadilah Dokter Ribut. Nah pada saat Dokter Ribut itu bernarasi dengan saya, ya sebagaimana antum lihat bahwa Dokter Ribut nggak bisa mampu menjawab apapun, gitu kan? Kayak diskusi anak TK lah, ya, tanya doang, ditanya nggak jawab. Ketika pertanyaannya dijawab, mutar di situ aja. Ya malu-maluin, saking malu, saking jangan sampai malu kelihatan KO sama saya. Besok harinya mereka bikin live, ngundang Imad, ngundang Kiai Imad. Harusnya kalau memang Kiai Imad itu gentleman, ya Kiai Imad itu bilang dong, undang Tengku biar debat sama saya. Itu baru top, markotop, gentleman. Tapi Kiai Imad ini, nah ya ke live-nya Pada Suka TV ibarat komentator bola Piala Dunia. Iya. Yang namanya komentator
Ya, tahu sendiri nggak mungkin bisa bermain sepak bola kan, tentunya. Iya, Yang namanya iya, komentator sih. Jadi iya. Dan kali ini Kiai Imad bukan sebagai ulama yang memiliki tesis dan bertanggung jawab atas tesisnya. Tetapi sekarang dia jatuh derajat setelah saya keluar dari membela tesis dia. Nah, sekarang dia jatuh derajat menjadi komentator, bukan menjadi kiai pemilik iya, tesis. iya. Gitu. Dan itu kan Kenapa? memang Karena jiwanya, ya, karena lanjut lanjut. jiwanya itu bukan jiwa, ya, karena jiwanya itu bukan jiwa fighter ya, Iya, fighter fighter. dalam perdebatan. Iya, Karena iya. nggak ada pernah sejarah Imad datang berdebat, berdiskusi, memperkuat tesis dia bersama orang-orang yang tidak sepakat dengan tesisnya. Nah, Iya, iya. lalu dia ngomongnya kan keren tuh. Ulama ahli nasab luar negeri nggak ada yang berani sama saya. Itu kan narasi tipu-tipu gitu loh. Bagaimana nggak berani sama dia? Diundang ke kagak, ngapa-ngapa nggak, cuman nyap-nyap aja di media. Gue juga bisa. Iya, Gue iya. juga bisa ngomong. Seluruh ulama dunia, Indonesia ataupun di luar Indonesia, nggak ada yang berani diskusi sama saya, ya, dalam membela keabsahan nasab alwi. Gitu. Imad aja nggak Iya, berani. Ya kan boleh iya. aja kalau saya ngomong begitu. Boleh. Tetapi Dan ini faktanya, kalau saya Hah? berani. Kan Ya, faktanya gitu. Tapi Imad ya. cuma nyap-nyap doang, tapi nggak ada keberanian. Itu tandanya bahwa dia tahu kalau tesis dia, jikalau digugat oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang meneliti secara mendalam, pasti dia malu dan rungkat. Maka dia memakai tipu muslihat dengan secara macam cara agar orang-orang percaya kalau dia bukan level, kalau kita itu bukan level dia gitu. Itu Oke. framing supaya tidak terlihat kalau Imad ini nggak mampu gitu, padahal memang dia nggak mampu. Iya, Orang berdebat makan masalah kimia sama saya aja di Surabaya waktu itu rungkat kok, apalagi berdebat soal nasab gitu. iya. Jadi Jadi dia udah tahu ini tolak ukurnya. ya di podcast ini juga gua nih minta maaf Kori. Gue juga mau Ya, mengajak siapa aja yang mau debat sama Kori, ya. Gue siap jadi fasilitator juga, ya, untuk masalah keabsahan nasab Ba'alawi ini. Tapi ilmiah ya, ilmiah. Dan andai ya, kata ada daripada Suka TV, ya, pada Suka TV mau bikin yang keren gitu, bikin yang keren. Kalau nggak bisa tempatnya, kita mau bikin tempatnya. Jadi dari pihak Ba'alawi ada yang rekam, dari pihak kalian juga ada yang rekam. Jadi supaya seimbang gitu, supaya seimbang. Datangkan ulama kalian. Ini ada Kori siap Kori ya. siap. 2 kali 24 jam 7 hari 7 malam. Ya, jadi harapan ke depan Kori. Nah, ini kan kemarin kita ngelihat ya, tapi alhamdulillah kalau gua ngelihat sekarang intensitas masalah nasabah alawi ini juga di yang paling ramai kemarin itu kan TikTok ya, banyak beredar itu TikTok. Hari ini ya cuman itu aja, udah nggak terlalu naik juga algoritmanya karena permasalahan bangsa ini udah sangat banyak. Harapan ke depannya Kori, ya ini udah lumayan lama kita. Kira-kira apa yang mau disampaikan buat Kiai Imad atau pendukung Kiai Imad, ada yang mau disampaikan di sini? Fodol. Iya, selama Kiai Imad masih kabur-kaburan, itu tanda bahwa dia adalah pendusta dalam sebuah tesis. Karena tesis yang benar adalah tesis yang siap diuji keabsahannya oleh siapapun yang hendak ingin mengujinya di hadapan pemilik tesis. Jadi kalau pemilik tesis tidak berani berdiskusi dengan orang terbuka, maka tesisnya adalah tesis abal-abal. Coba pahamilah dengan akal yang sehat ya, gitu. Seorang pemilik tesis, katanya pemilik tesis, ya, dan dia berani membatalkan nasab Ba'alwi yang memang sudah syuhra wal istifadah dan sudah pada proses sahih,
berdasarkan banyaknya riwayat dari masa ke masa sehingga sampai pada derajat ijma, lalu dia batalkan. Bukan Ba'alawi Indonesia, seluruh Ba'alawi dunia, yang mereka itu sampai hari ini banyak yang menjadi ulama di dunia internasional dan disegani bahkan dihormati oleh dunia internasional. Ini petanda bahwa tesis Imaduddin atau tesis Kiai Imaduddin adalah tesis abal-abal. Nah, kalau dia pertahankan tesis abal-abalnya dan dia berasa yakin atas kebenarannya, maka saya katakan dia murtad. Gitu. Saya katakan dia murtad. Kenapa murtad? Dia menentang ijma keabsahan nasab alawi. Bahaya ini. Apalagi mukimat-mukimat ini berani mengkafirkan para leluhur sadah Ba'alawi. Oke? Atas apa? Atas pengaruh doktrin dan fitnah ideologinya Imaduddin alaihil kadzab. Nah, perlu diketahui tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah. Imaduddin di dalam tesisnya kemarin ketika dia bernarasi pada Suka TV, ya, ketika dia bernarasi pada Suka TV, ya, dia mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam palsu sebagaimana fatwanya pengarang kitab Al-Kafil Muntakhab. Saya sampaikan kepada tuan-tuan semua, Imaduddin atau Kiai Imaduddin itu baru tahu kitab tersebut itu saya, referensinya dari saya. Ya, coba cek di dalam buku tesisnya Imad nggak ada tukilan daripada kitab Al-Kafil Muntakhab. Itu baru dia tahu kemarin. Dan perlu diketahui tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau Imaduddin berkiblat kepada kitab Al-Kafil Muntakhab, ya, maka di situ juga ya, tesisnya Imaduddin rungkat. Saya bisa merungkatkan tesis Imaduddin dengan bermodalkan kitab Al-Kafil Muntakhab. Gitu loh. Dengan apa? Dengan tidak memakai kitab Abnaul Imam juga sudah rungkat. Gitu. Dari mana rungkatnya? Ya. Dari kitab Al-Kafil Muntakhab, ya. Saya sudah baca berulang-ulang kali di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, ya, yang Imaduddin sebenarnya dia sudah tahu, akhirnya dia tutup-tutup pura-pura nggak tahu, gitu loh, ya. Kenapa saya katakan dia tutup-tutup pura-pura nggak tahu? Karena kalau dia berjujur, bersikap jujur terhadap isi keutuhan dari kitab Al-Kafil Muntakhab, maka nasab Alawi adalah nasab yang sahih. Nah, pertama, ya, di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, di situ disebutkan kalimat wal natadzakkar anna mimma yathbutu bihin nasabu khattun nasabatin thiqatin wa hadza maqamu syahadatin khattiyatin ala ma'alimahu an-nasabatu min sihatin nasab. Artinya, dan kami ingatkan bahwa salah satu cara untuk mengisbat suatu nasab itu adalah adanya catatan ulama ahli nasab yang terpercaya atau sikah. Dan ketentuan ini merupakan dasar kesaksian yang tertulis berdasarkan catatan yang diketahui oleh ulama ahli nasab terkait kesahihan suatu nasab. Nah, artinya ini sudah menjawab bahwa kalau ada ulama ahli nasab yang terpercaya saja yang mengisbat nasab Alawi, maka sudah cukup, nggak perlu lagi kitab Abnaul Imam, karena ahli nasab itu sudah mengisbat. Ahli nasabnya bukan ecek-ecek, ahli nasab sikah. Kita lihat, adakah ahli nasab sikah, ya, yang menyatakan keabsahan nasab Alawi, ya? Dalam hal ini ulama ahli nasab dan tarikh yang dimulai dari abad ke-5 Hijri sampai abad ke-15 Hijri, yang saat ini abad 15 Hijri, ijma' mengisbat keabsahan nasab Ba'alawi tanpa adanya khilaf. Nah, idza lam takun
idza lam takunil fatwa fi taqririn wa tathbitin nasabi fayustafadu minha faqat fi babi syahadati 'ala nasabi wa fi halin kana al-amilu nasabatan wa kanatil fatwa fi nasabi fayu'malu biha min babi khatti nasabatin thiqatin. Nih, apabila tidak ada fatwa, nggak ada fatwa nih untuk menentukan atau menetapkan suatu nasab, artinya dari kitab zaman dulu nggak ada yang membatalkan nasab Alawi, nggak ada yang menetapkan, nggak ada yang menafikan, ya kan gitu kan? Iya. Maka fatwa tersebut berfaedah pada bab syahadah. Artinya fatwa yang kemudian difatwakan bahwa nasab Alawi sahih itu sudah merupakan masuk dalam kategori bab syahadah atau bab kesaksian untuk mengisbat nasab. Dalam situasi seperti ini, apabila pelaksanaan isbatnya itu dilakukan, syaratnya nih Pak, syaratnya apabila pelaksana isbatnya suatu nasab itu dilakukan oleh ulama ahli nasab dan adanya fatwa dalam menetapkan suatu nasab, maka mesti fatwa tersebut wajib diamalkan berdasarkan catatan ulama ahli nasab yang terpercaya itu, yang siqah. Coba lihat di kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 140 sampai 141. Nah, di antara kitab-kitab yang dikasihkan rekomendasi ya, oleh penulis kitab Al-Kafil Muntakhab, di antaranya kitab Tuhfatul Azhar karya Imam Ibnu Sadaqum, ya. Terus kitab Mustajjar Kasyaf dengan lampiran atau tahqiq Imam Murtada Az-Zabidi. Dan yang ketiga yang ada di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab yaitu Tabaqatu Khawas. Jadi dengan tiga kitab ini adalah merupakan ulama-ulama ahli nasabah, bahkan ulama sufi yang di dalamnya memberikan isbat yang mengambil daripada referensi kitab-kitab ahli nasabah. Maka dengan ada tiga orang ulama ahli nasabah ini, ataupun satu di antara mereka seperti Tuhfatul Azhar, Imam Ibnu Sadaqum, ya, kitab Mustajjar Kasyaf yang berdasarkan tahqiqan Imam Murtada Az-Zabidi dan Tabaqatul Khawas, itu sudah menjadi syarat, sudah menjadi bukti bahwa nasab Alawi itu sahih tanpa bisa ditolak, gitu loh. Yeah. Apalagi di dalam antitesis saya mengungkapkan dari berbagai sumber kitab tanpa harus mengambil daripada kitab yang dikarang oleh keluarga Ba'alawi itu sendiri. Bisa jelas? Jadi ini di luar keluarga Ba'alawi ya? Ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Dan juga sebentar lagi. Oke, siap. Dan perlu diketahui, ketika para mukimat bahkan Imaduddin, ya Kiai Imaduddin, ketika dia mengatakan mana isbat Naqobah internasional. Nah, di sini ada Naqobah internasional yang termaksud dalam Naqobah internasional yaitu Naqobah Pakistan yang dirangkum dalam kitab yang bernama Hadiqatuz Zahra, ya. Itu sudah mengisbat nasab Ba'alawi gitu. Ya, dan kemarin juga ada karangan yang dari siapa? Mesir. Karangan Imam Al-Kailani gitu. Oke, tunggu. Iya, minta maaf. Ini kan dalam pendukungnya Imat ini ada satu kelompoknya Hasan Syarif ini yang 3 orang itu, 3 serangkai. Apakah udah pernah ketemu sama mereka? Mencoba diskusi sama mereka? Yang sudah rungkat itu kan Abdul Ghalib. Diskusi sama saya sampai sekarang trauma, nggak berani diskusi lagi. Oh, udah ya, berarti ya, udah rungkat ya. Kalau Hasan Syarif itu memang nggak berani diskusi sama saya. Kalau dia berani diskusi sama saya, datang dong ke live saya, ajak diskusi, telepon nomor saya ada kok. Kenapa takut? Iya, kenapa saya harus mendatangi dia? Emang siapa dia kan gitu? Iya, kalau Hasan Syarif orang yang sakti, yang jawara dalam diskusi, kalau yakin kebenaran dia benar adanya, nggak usah ngundang orang, datang sendiri ayo, gitu loh. Iya, kalau Hasan Syarif, gue punya catatan kaki tersendiri buat dia. Dia waktu itu nantang gue, katanya kalau mau datang ke Jawa Timur mau dipatahin kaki gue, katanya. Gue udah berapa kali ke Jawa Timur kagak patah-patah kaki gue, bahkan udah alhamdulillah kaki gue nyampe di Mekah dan Madinah.
Alhamdulillah Kori, terima kasih banyak. Mudah-mudahan istiqomah Kori ya, mudah-mudahan istiqomah. Ada yang mau disampaikan sebagai kata-kata penutup, silakan. Buat para mukimat. Kata-kata penutup dari saya, ya, perlu diketahui bahwa kepada segenap kaum muslimin dimanapun kalian berada, berhentilah untuk berkeyakinan benar kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Kenapa saya bilang berhenti? Karena narasi dia sangat rapuh, dan kalau dia berani diskusi terbuka, saya pastikan rungkat. Saya pastikan rungkat setelah saya menemukan banyak bukti. Ya, apapun yang dituntut oleh Kiai Imad akan bisa kita realisasikan. Ya, tapi bisakah dia merealisasikan lebih dahulu? Ya, apa yang kita minta? Pertama, tunjukkan ya bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai ulama ahli nasab dari ulama-ulama yang ada di abad ke-5, 6, dan 7 Hijri. Dan tunjukkan bukti bahwa ulama yang ada di abad 5, 6, dan 7 Hijri menjadi saksi bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menulis sebuah karya yang berjudul ya Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu. Dan saya sampaikan sekali lagi kepada kaum muslimin, bertobatlah engkau, jangan ikut-ikutan Imaduddin, biarlah dia sendiri ya untuk memperkuat tesisnya. Antum kalau sudah balik, setidaknya kalau nggak kembali ke Ba'alawi pun nggak apa-apa, tetapi jadilah orang yang di tengah. Tarik Imaduddin untuk berani diskusi, tarik Imaduddin untuk siap diskusi sama siapapun tanpa syarat, gitu loh. Karena kalau dia bicara syarat, dia jahat, nggak adil. Dia menuntut saya untuk dapat rekomendasi Robitoh, tetapi tesis dia tidak ada rekomendasi dari siapapun, kan nggak asik kan, gitu loh. Maka oleh sebab itu teman-teman semua, saudaraku sekalian kaum muslimin yang ada dimanapun antum berada, ya, marilah kita tegakkan kebenaran, rungkatkan kebatilan dan kepalsuan dari semua yang ada dalam otak-otak orang-orang yang dalam beragama, walaupun dia bersorban. Maka oleh sebab itu pesan saya kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya, berhati-hatilah dengan tesis Imaduddin, karena tesis dia adalah tesis kepalsuan, bukan tesis kejujuran, tetapi tesis kebencian. Kalau dia memang benar adalah hak, benar, sahih, yakin dengan sahih, kenapa dia nggak berani diskusi, bahkan memberikan syarat dengan syarat-syarat yang tidak penting, ya. Maka oleh sebab itu bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa-masa fitnah akhiruz zaman, fitnah ruwaibidah, orang bodoh jadi kiai. Karena sekarang yang mendukung Imaduddin langsung dapat sertifikat Sayyid Syarif, atau minimal saja langsung dapat gelar Abuya, ya, atau gelar Kiai, atau gelar Gus. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kamu tidak percaya Imad, maka nasab kamu pun menjadi palsu. Sebagaimana sekarang mereka mengotak-atik nasab saya, tetapi ternyata bodoh, nggak pandai dia memahami ilmu nasab. Cara mahamin kitab yang dia framing itu cara yang bodoh. Kenapa dia nggak berani diskusi sama saya? Karena saya tahu dia salah baca kitabnya, nggak detail, gitu loh. Maka oleh sebab itu, marilah kaum muslimin, mohon maaf dari batin, ya, bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, tetapi intinya ikutilah sebagaimana saya. Dulu saya membatalkan nasab alwi bukan berdasarkan apapun, tetapi berdasarkan penelitian kebenaran. Sekarang saya kembali kepada keabsahan nasab alwi juga bukan dengan segala bentuk narasi atau kecurigaan yang dibuat framing oleh mukimat,
tetapi murni berdasarkan pengkajian dan pendalaman dalam sebuah penelitian terhadap keabsahan nasab Ba'alwi, sehingga dengan inayah Allah saya sudah menyelesaikan pembuatan karya tulis antitesis yang saya buat untuk menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Begitu. Ya. Ya, terima kasih Qori. Jazakumullah. Jazakumullah bihasanil jaza fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dalam keyakinan kebenaran, dan mudah-mudahan perpecahan ini bisa segera hilang, walaupun agak berat ya. Sekali lagi gue minta izin Qori, nanti ini judulnya gue bilang Mukimat Tolol jangan nonton deh ya. Ya yang tolol jangan nonton, ini bicara soal ilmiah soalnya. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan buat pada Suka TV dan semua channel pendukung Imad, ayolah yang ilmiah, sama-sama punya channel kita. Gua mau nih backup Qori sama Imad, kita sama-sama rekam live. Kalian mau live, kita sama-sama live. Kita buktikan. Qori siap ya? Siap. Iya. Iyalah, kita udah capek main di medsos mulu. Iyalah, narasi-narasi di medsos-medsos mulu. Kapan kita duduk gitu? Mau dengan ilmiah atau dengan apa? Sebutin tempatnya, tanggalnya, demi Allah kita datang. Ya kalau cuman pakai buzzer pengangguran pengkolan nih percuma. Nggak selesai-selesai. Oke, gitu aja Qori. Terima kasih banyak. Ya, jangan kapok ntar kalau umpamanya gua ada ke wilayah Jakarta, kita ketemu ngobrol-ngobrol, gua rekam lagi. Ya kita ngobrolin yang lebih luas lagi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.